Malam itu, angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang lebih pekat, bau anyir yang menusuk hidung. Desa Sumberanyar di Blitar mendadak senyap, seperti seluruh kehidupan berhenti bernafas. Lampu-lampu minyak di teras rumah berkedip-kedip, seolah enggan menerangi kegelapan yang lebih dalam dari malam itu sendiri. Di ujung desa, suara jeritan pecah dari rumah Pak Karyo, seorang petani sederhana yang hidup bersama istri dan anak bungsunya. Jeritan itu bukan jeritan biasa, ada kepanikan yang membeku di udara, menggigit lebih dingin dari angin malam. Warga berlarian, menerobos kegelapan dengan obor di tangan, menuju sumber suara. Saat mereka tiba, mereka menemukan Pak Karyo tergeletak di tanah, matanya melotot, mulutnya terbuka lebar seperti hendak meneriakkan sesuatu yang tak pernah sempat keluar. Tubuhnya kaku, membiru, seolah-olah hidupnya disedot oleh sesuatu yang tak kasat mata. Istri dan anaknya menangis histeris, namun tidak ada yang berani mendekat. Di dada Pak Karyo, terdapat bekas luka bakar berbentuk aneh, seperti simbol yang tidak dikenal siapapun di desa itu. Kabar kematian misterius itu menyebar lebih cepat daripada api yang menjilat ilalang kering. Orang-orang berbisik tentang santet. Ini bukan kematian biasa. Beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam melintas di ladang sebelum kejadian. Yang lain bersumpah mendengar suara tertawa pelan di balik pepohonan. Semua sepakat, ada sesuatu yang jahat mengintai desa mereka. Ini bukan kali pertama desa Sumberanyar diguncang ketakutan seperti ini. Tapi malam itu, ketakutan itu berubah menjadi teror nyata. Keesokan harinya, suasana duka menyelimuti desa. Pemakaman Pak Karyo dilakukan dengan cepat, sesuai adat. Namun, bahkan di bawah terik matahari, bayangan ketakutan tidak juga menghilang. Setelah pemakaman, warga berkumpul di balai desa. Suasana tegang, bisikan-bisikan tentang dukun santet mulai terdengar di antara mereka. Ini pasti ulah dukun dari Banyuwangi, bisik Pak Lurah dengan suara serak, dendam lama yang kembali. Tapi siapa, dan mengapa sekarang? Tak ada jawaban pasti, yang ada hanya rasa takut yang makin menebal. Malam berikutnya, sebuah keluarga lain mengalami kejadian serupa. Kali ini, anak gadis Pak Jono ditemukan meninggal di ranjangnya, dengan mata terbuka dan tangan mencengkeram leher sendiri seolah-olah ia mencoba melawan sesuatu yang tidak terlihat. Desa itu mulai kehilangan akal sehatnya. Warga tidak berani keluar rumah setelah maghrib, dan doa-doa dipanjatkan tanpa henti, tapi kejahatan itu terus menghantui. Akhirnya, Pak Lurah memutuskan untuk memanggil satu-satunya orang yang mereka percaya bisa melawan kekuatan gelap ini, Gus Ikdam. Ulama muda dari Ponorogo yang dikenal memiliki ilmu tinggi dan hati yang bersih. Pesan dikirim lewat utusan khusus, berharap Gus Ikdam akan datang sebelum lebih banyak nyawa melayang. Malam itu, semua orang menunggu dengan cemas, bertanya-tanya apakah bantuan akan datang tepat waktu. Beberapa hari kemudian, di tengah malam yang hening, suara derap kaki kuda terdengar mendekat dari kejauhan. Warga yang masih terjaga menahan napas, menatap ke arah jalan utama desa. Di bawah sinar rembulan, terlihat sosok berjubah putih dengan sorban melingkar di kepalanya, duduk tegap di atas kuda coklat tua. Sorot matanya tajam, namun penuh ketenangan. Gus Ikdam telah tiba. Keheningan malam seolah memberi ruang bagi harapan kecil di hati warga yang telah lama dilanda ketakutan. Namun, bahkan sebelum Gus Ikdam sempat turun dari kudanya, angin dingin kembali berhembus, lebih tajam dari sebelumnya. Seekor burung hantu melintas rendah, dan suara tertawa pelan terdengar dari kejauhan, menghilang di balik pepohonan gelap. Seakan-akan kegelapan tahu bahwa lawannya telah tiba, dan pertempuran antara terang dan gelap baru saja dimulai. Kehadiran Gus Ikdam membawa secercah harapan bagi warga desa Sumberanyar. Namun, aura mencekam tak serta-merta hilang. Malam itu, setelah disambut dengan penuh hormat oleh Pak Lurah dan para sesepuh desa, Gus Ikdam meminta waktu untuk menyendiri. Ia memilih berdiam di surau kecil di pinggir desa, tempat ia bisa bermunajat dengan tenang. Suara azan Isya yang lirih menggema di tengah keheningan, seolah mencoba menepis bayang-bayang gelap yang menggantung di udara. Tapi bahkan doa-doa itu pun terasa berat, seakan ada dinding tak kasat mata yang menghalangi cahaya dari langit. Setelah selesai salat, Gus Ikdam duduk bersila dengan tasbih di tangan. Wajahnya tetap tenang, tetapi hatinya gelisah. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar santet biasa. Ia memejamkan mata, mencoba menyelami alam bawah sadarnya. Tak lama kemudian, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Di dalam keheningan itu,
sebuah penglihatan muncul, kabut tebal menyelimuti sebuah hutan lebat, dan di tengah-tengahnya berdiri sosok berjubah hitam dengan mata menyala merah. Sosok itu menatap langsung ke arah Gus Ikdam, senyumannya menyeringai penuh tantangan, seolah tahu ia sedang diawasi. Gus Ikdam terbangun dari lamunannya dengan napas memburu. Penglihatan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Ia tahu, apapun yang sedang mereka hadapi, akar masalahnya ada di tempat lain. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata pada Pak Lurah yang menemaninya, "Ini bukan sekadar santet, Pak. Ini dendam lama yang berakar dalam. Dan aku tahu dari mana asalnya." Pak Lurah menatapnya dengan wajah cemas, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Dalam hatinya, ia tahu, Banyuwangi, tanah yang dikenal sebagai sarang para dukun santet, pasti terlibat dalam teror ini. Malam berikutnya, Gus Ikdam memutuskan untuk berjalan keliling desa sendirian. Ia ingin merasakan sendiri energi yang mengelilingi tempat ini. Di setiap sudut, ia menemukan sisa-sisa kekuatan gelap, tanah yang menghitam, bau anyir yang tak hilang meski sudah disiram air doa, dan binatang-binatang mati dengan posisi aneh. Di dekat rumah Pak Karyo, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terhenti. Sebuah boneka kecil terbuat dari kain lusuh, ditusuk dengan paku berkarat, terkubur setengah di bawah pohon kelapa. Di leher boneka itu, terikat seutas benang merah yang dikenal sebagai simbol santet kelas tinggi. Gus Ikdam mengangkat boneka itu perlahan, membaca ayat-ayat suci untuk menetralisir energi jahatnya. Namun, saat ia melanjutkan langkahnya, angin dingin kembali berhembus, lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, suara perempuan tua terdengar dari balik semak-semak, "Kiai muda, kau tak akan bisa melawan dia. Surya Petak sudah terlalu kuat, bahkan doa-doamu tak akan cukup." Gus Ikdam berbalik cepat, tetapi tak ada siapapun di sana. Nama itu, Surya Petak, bergema di kepalanya. Ia pernah mendengar nama itu di masa lalu, seorang dukun santet legendaris dari Banyuwangi yang hilang bertahun-tahun lalu setelah terlibat dalam perang antar dukun. Setibanya di surau, Gus Ikdam tak bisa tidur. Pikirannya terus berputar tentang Surya Petak. Ia tahu bahwa jika benar dukun itu yang terlibat, ini bukan sekadar ancaman bagi desa Sumberanyar, tapi bisa meluas kemana saja. Gus Ikdam membuka kitab-kitab tua yang selalu ia bawa, mencari petunjuk tentang cara menghadapi ilmu hitam sekuat itu. Namun, semakin banyak ia membaca, semakin jelas satu hal, Surya Petak tidak hanya menggunakan santet, tapi juga menguasai ilmu pemanggilan makhluk halus dari dimensi lain. Ini adalah perang spiritual yang lebih besar dari yang pernah ia hadapi. Saat fajar mulai menyingsing, Gus Ikdam memutuskan, ia harus pergi ke Banyuwangi. Jawaban ada di sana, di tempat asal mula kegelapan ini. Sebelum berangkat, ia memanggil Pak Lurah dan beberapa tokoh desa. "Aku akan pergi ke Banyuwangi," katanya tegas. "Aku harus menemukan akar dari semua ini. Tapi kalian harus tetap kuat. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kalian. Doakan aku." Suasana hening sejenak sebelum Pak Lurah mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Kami akan berdoa, Gus. Semoga Allah melindungi perjalananmu." Dengan sorban melilit kepala dan tasbih di tangan, Gus Ikdam menaiki kudanya, meninggalkan desa yang masih diliputi bayang-bayang ketakutan. Di kejauhan, matahari mulai terbit, tetapi cahaya fajar itu terasa dingin, seolah alam pun tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah awal dari pertarungan antara cahaya dan kegelapan, dan Gus Ikdam tahu, hanya iman yang bisa menjadi senjatanya. Namun, jauh di Banyuwangi, Surya Petak sudah menunggu, dan dukun itu siap menghadapi siapapun yang berani menantangnya. Perjalanan Gus Ikdam menuju Banyuwangi bukanlah perjalanan biasa. Setiap langkah kudanya terasa berat, seolah tanah sendiri menolak kehadirannya. Namun, sebelum benar-benar meninggalkan Blitar, Gus Ikdam memutuskan untuk kembali menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Surya Petak. Ia merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap di desa Sumberanyar. Kegelapan yang menjalar ini terlalu terstruktur, seperti ada pola yang tersembunyi di balik setiap kematian misterius yang terjadi. Setelah kembali ke desa, Gus Ikdam mendatangi rumah-rumah korban. Ia memeriksa dengan cermat setiap sudut ruangan, mencari tanda-tanda yang mungkin terlewatkan. Di rumah Pak Karyo, ia menemukan sesuatu yang aneh. Di balik papan lantai yang retak, terdapat lembaran kertas kuno bertuliskan aksara Jawa kuno dengan tinta merah yang mulai pudar. Gus Ikdam mengenali simbol-simbol itu sebagai bagian dari mantra pemanggil roh jahat,
sebuah ilmu hitam tingkat tinggi yang hanya dikuasai oleh sedikit orang, dan Surya Petak adalah salah satunya. Tak berhenti di situ, Gus Ikdam mengunjungi rumah Pak Jono, tempat di mana anak gadisnya ditemukan meninggal. Di kamar gadis itu, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dengan hati-hati, Gus Ikdam membaca doa perlindungan sebelum mulai memeriksa tempat tidur. Di bawah bantal, ia menemukan seutas rambut yang dikepang rapat dan dicampur dengan tanah kuburan. Gus Ikdam menarik napas dalam-dalam. Ini bukan sekadar santet biasa, ini adalah kutukan yang dirancang untuk menghancurkan seluruh garis keturunan. Kembali ke surau, Gus Ikdam mulai menyusun semua petunjuk yang ia temukan. Ia menyadari bahwa semua korban memiliki satu kesamaan, mereka adalah keturunan dari keluarga yang terlibat dalam pengusiran dukun-dukun Banyuwangi puluhan tahun lalu. Dulu, ketika kekuatan hitam merajalela di daerah timur Jawa, beberapa keluarga di Blitar bergabung dengan kiai-kiai untuk melawan para dukun santet. Surya Petak adalah salah satu dukun yang berhasil melarikan diri, dan kini, ia kembali dengan dendam yang membara. Malam itu, Gus Ikdam duduk termenung di bawah pohon beringin tua di tengah desa. Suara jangkrik dan burung malam terdengar samar, tapi pikirannya melayang ke masa lalu yang belum sepenuhnya ia pahami. Mengapa Surya Petak memilih saat ini untuk kembali? Apa ada kekuatan lain yang mendorongnya? Saat Gus Ikdam memejamkan mata, sebuah suara berbisik di telinganya, dosa masa lalu tak mudah dilupakan, Kiai muda. Suara itu dingin dan penuh kebencian, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia membuka mata, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya angin malam yang berhembus pelan. Keesokan paginya, Gus Ikdam memutuskan untuk mengunjungi Kiai Abbas, seorang ulama sepuh yang dikenal sebagai saksi hidup pertempuran melawan dukun-dukun Banyuwangi dahulu. Kiai Abbas tinggal di sebuah pondok sederhana di pinggiran Blitar, jauh dari keramaian. Saat Gus Ikdam tiba, Kiai Abbas sudah menunggunya di beranda, seolah tahu bahwa kedatangan Gus Ikdam bukan tanpa alasan. Surya Petak telah kembali, iya, tanya Kiai Abbas tanpa basa-basi. Gus Ikdam hanya mengangguk, dan dari sorot mata Kiai Abbas, ia tahu bahwa pertarungan kali ini akan jauh lebih berat. Kiai Abbas menceritakan kisah lama tentang Surya Petak. Dukun itu dulunya adalah murid dari seorang dukun besar di Banyuwangi, namun ia terlalu ambisius dan akhirnya berkhianat, mempelajari ilmu hitam terlarang yang melibatkan pengorbanan manusia. Saat para kiai dan warga berusaha membersihkan tanah Jawa dari pengaruh jahat, Surya Petak bersumpah akan membalas dendam pada keturunan mereka. Ia bukan manusia lagi, Gus, bisik Kiai Abbas. Ia sudah menyerahkan jiwanya pada kegelapan. Setelah mendengar semua itu, Gus Ikdam tahu bahwa waktunya hampir habis. Kutukan ini bukan hanya ancaman bagi Sumber Anyar, tapi bisa meluas ke seluruh Blitar, bahkan ke daerah lain. Ia harus segera pergi ke Banyuwangi untuk menghadapi Surya Petak sebelum lebih banyak nyawa melayang. Dengan restu Kiai Abbas dan doa dari warga desa, Gus Ikdam menaiki kudanya sekali lagi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Pertarungan melawan kegelapan telah dimulai, dan ia tahu bahwa hanya iman dan keberanian yang bisa membimbingnya melewati badai ini. Fajar menyingsing dengan langit berwarna merah darah, seakan alam sendiri tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang berlangsung. Gus Ikdam meninggalkan Blitar dengan hati berat, namun tekadnya bulat. Kuda yang ia tunggangi melaju mantap di jalan setapak yang membelah hutan-hutan lebat menuju Banyuwangi. Setiap dentuman kaki kuda di tanah terdengar seperti gema dari masa lalu, membangunkan roh-roh yang tertidur. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, ini adalah perjalanan ke dalam jantung kegelapan, tempat di mana iman dan keberaniannya akan diuji habis-habisan. Semakin jauh ia melaju ke timur, suasana semakin ganjil. Hutan-hutan yang biasanya ramai dengan suara burung dan hewan liar mendadak sunyi senyap. Angin seolah berhenti berhembus, dan udara menjadi lebih berat, dipenuhi aroma anyir yang menyesakkan dada. Pohon-pohon di sepanjang jalan tampak lebih gelap dari biasanya, dengan cabang-cabang yang melengkung seperti tangan-tangan yang hendak meraih siapapun yang berani melintas. Gus Ikdam tetap fokus, mulutnya terus melafalkan ayat-ayat suci, namun ia bisa merasakan mata tak kasat mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Tengah malam, saat Gus Ikdam melewati sebuah jembatan tua di atas sungai kecil, kuda yang ia tunggangi mendadak meringkik keras dan berhenti. Air sungai yang biasanya jernih berubah menjadi pekat seperti darah, mengalir lambat dengan bau busuk menyengat. Dari kejauhan, terdengar suara-suara berbisik, seperti ribuan lidah yang melafalkan mantra-mantra terlarang.
Gus Ikdam turun dari kudanya, berdiri di tepi jembatan, dan membaca doa dengan suara lantang. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan bacaannya, sosok bayangan muncul di tengah jembatan. Sosok itu tinggi dan kurus, mengenakan jubah hitam yang berkibar pelan meski tak ada angin. Matanya merah menyala dalam kegelapan, dan senyum sinis menghiasi wajah pucatnya. "Kiai muda," suara sosok itu serak dan dalam, seperti berasal dari perut bumi. "Kau pikir kau bisa melewati tanah ini tanpa membayar harga?" Gus Ikdam menatap tajam, hatinya bergetar namun tidak gentar. "Aku datang untuk mengakhiri kegelapan ini," jawabnya tegas. Sosok itu tertawa, suara tawanya bergema di seluruh hutan, membuat dedaunan berguguran. "Kegelapan ini sudah ada jauh sebelum kau lahir, dan akan tetap ada setelah kau mati," jawabnya sebelum menghilang dalam kabut tebal. Setelah sosok itu lenyap, Gus Ikdam melanjutkan perjalanan, tetapi gangguan tidak berhenti di situ. Setiap malam, ia diserang mimpi-mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat bayangan surya petak berdiri di puncak Gunung Ijen, dikelilingi oleh makhluk-makhluk menyeramkan dengan mata kosong dan kulit membusuk. Mereka berbaris seperti pasukan siap perang, menunggu perintah dari tuannya. Surya petak menatap Gus Ikdam dalam mimpi itu, dan dengan suara bergema ia berkata, "Datanglah, Kiai muda. Aku sudah menunggumu." Gus Ikdam terbangun dengan keringat membanjiri tubuhnya, tetapi tekadnya tak goyah. Ia tahu ini adalah permainan psikologis, dan ia tidak akan membiarkan ketakutan menguasai hatinya. Saat matahari mulai terbenam di hari ketiga perjalanannya, Gus Ikdam tiba di sebuah desa kecil di perbatasan Banyuwangi. Desa itu tampak seperti kota mati. Rumah-rumah kayu berdiri rapuh dengan pintu-pintu terbuka, seolah penghuninya pergi tergesa-gesa. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Di tengah desa, Gus Ikdam menemukan sebuah musola kecil yang hampir runtuh. Di dalamnya, seorang lelaki tua dengan wajah pucat duduk bersandar di dinding, matanya kosong seperti telah melihat sesuatu yang tak terkatakan. "Mereka semua pergi," bisik lelaki itu tanpa menoleh. Dukun itu, dia mengambil mereka satu persatu. Gus Ikdam mendekati lelaki tua itu, mencoba mencari tahu lebih banyak. Namun sebelum lelaki itu sempat berkata lebih jauh, tiba-tiba tubuhnya menegang dan matanya memutar ke belakang, seolah-olah sesuatu merasukinya. Dengan suara yang bukan suaranya sendiri, lelaki itu berbisik, "Kau terlalu jauh masuk, Kiai muda. Kembali sebelum jiwamu diambil." Setelah itu, tubuhnya terkulai, tak bernyawa. Gus Ikdam menutup mata lelaki itu dengan tangan gemetar. Ancaman ini nyata, lebih dari yang pernah ia bayangkan. Namun, ia tahu satu hal pasti, tidak ada jalan untuk mundur. Dengan langkah mantap, Gus Ikdam meninggalkan desa mati itu dan melanjutkan perjalanan. Di kejauhan, Gunung Ijen mulai terlihat, puncaknya diselimuti kabut tebal yang tampak seperti asap dari neraka itu sendiri. Di sanalah surya petak menunggu, dan di sanalah pertempuran antara cahaya dan kegelapan akan mencapai puncaknya. Gus Ikdam menghela napas panjang, membisikkan doa terakhir sebelum malam sepenuhnya menelan dunia. Pertarungan ini bukan lagi tentang menyelamatkan satu desa, tapi tentang melindungi jiwa-jiwa yang belum disentuh oleh kegelapan. Dan ia siap menghadapi apapun yang menantinya di ujung perjalanan ini. Langkah kaki Gus Ikdam semakin mantap ketika ia memasuki kawasan Gunung Ijen. Kabut tebal menggantung rendah, menyelimuti pepohonan seperti selimut kematian. Udara di sini lebih pekat, seolah dipenuhi bisikan roh-roh yang tersesat. Setiap helaan napas terasa berat, seakan ada tangan tak kasat mata yang mencoba mencekiknya perlahan. Kuda yang ditungganginya mendengus gelisah, sebelum akhirnya menolak melanjutkan perjalanan. Menyadari hewan itu tak sanggup menghadapi energi kelam yang semakin kuat, Gus Ikdam turun, menepuk lembut leher kudanya. "Kau sudah membawaku sejauh ini, selebihnya biar aku yang hadapi." Tanpa kendaraan, Gus Ikdam melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setiap langkah membawanya semakin dekat ke pusat kegelapan yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita. Di sepanjang jalur pendakian, ia menemukan tanda-tanda ritual gelap, lingkaran-lingkaran tanah terbakar, simbol-simbol kuno yang diukir di batu-batu besar, dan sisa-sisa hewan yang dikorbankan dengan cara yang mengerikan. Namun yang paling membuatnya merinding adalah suara tangisan lirih yang terdengar dari dalam kabut. Tangisan itu bukan milik satu orang, melainkan banyak, terlalu banyak. Saat matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, Gus Ikdam tiba di sebuah gua di lereng gunung. Gua itu bukan gua biasa. Pintu masuknya dipenuhi simbol-simbol kuno yang berdenyut dengan
Cahaya merah samar, seolah hidup. Dari dalam, bau anyir darah bercampur belerang memenuhi udara. Gus Ikdam menarik napas panjang dan mulai melafalkan ayat-ayat suci, berharap bisa menetralisir energi jahat yang menguar dari tempat itu. Namun, sebelum ia sempat melangkah masuk, suara familiar bergema dari dalam kegelapan. "Kau akhirnya tiba, Kiai Muda." Suara Surya Petak terdengar jelas, dingin dan penuh tantangan. "Berani sekali kau datang ke sarangku, tapi percuma. Kau bukan lawanku." Gus Ikdam berdiri tegak, menatap ke dalam gua yang gelap gulita. "Aku datang bukan untuk berperang, tapi untuk mengakhiri penderitaan ini," jawabnya lantang. Namun, Surya Petak hanya tertawa, tawa yang menggema seperti ribuan cermin yang pecah bersamaan. Penderitaan, ini baru permulaan. Tanpa peringatan, tanah di sekitar Gus Ikdam mulai bergetar. Dari dalam gua, makhluk-makhluk mengerikan mulai bermunculan, bayangan-bayangan hitam dengan mata merah menyala. Tubuh mereka terpuntir dalam bentuk yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Mereka bukan manusia, bukan pula jin biasa. Mereka adalah hasil dari ritual terlarang, makhluk-makhluk dari dimensi lain yang dipanggil oleh Surya Petak untuk menjadi pasukannya. Dengan hati yang penuh iman, Gus Ikdam mengangkat tangannya, melafalkan ayat kursi dengan lantang. Cahaya putih mulai memancar dari tubuhnya, mendorong mundur makhluk-makhluk itu, tapi mereka tidak berhenti. Salah satu makhluk menyerang, melompat dengan kecepatan luar biasa, namun sebelum sempat menyentuhnya, Gus Ikdam melemparkan segenggam tanah yang sudah ia doakan. Tanah itu berubah menjadi bara api di udara, membakar makhluk tersebut hingga lenyap dalam jeritan yang memekakkan telinga. Namun, untuk setiap makhluk yang berhasil ia kalahkan, lebih banyak lagi yang muncul dari kegelapan. Kekuatan Surya Petak jelas lebih besar dari yang ia bayangkan. Ini bukan sekadar pertarungan antara manusia dan dukun, tapi antara cahaya dan kegelapan yang sudah mengakar dalam. Saat Gus Ikdam mulai kelelahan, suara Surya Petak kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Kau pikir doa-doamu bisa menyelamatkanmu? Aku sudah menembus batas antara dunia ini dan dunia mereka. Kau terlambat, Kiai Muda." Dari dalam kabut, Surya Petak muncul. Tubuhnya lebih menyerupai bayangan daripada manusia, dengan mata merah yang bersinar seperti bara api. Di sekelilingnya, kabut berubah menjadi pusaran energi hitam yang berdenyut dengan kekuatan mengerikan. Gus Ikdam tahu, ini adalah momen penentuan. Dengan sisa tenaga yang ada, Gus Ikdam berdiri tegak, menatap Surya Petak tanpa rasa takut. Pertarungan ini tidak hanya tentang kekuatan fisik atau ilmu gaib, tetapi tentang keteguhan hati dan iman. Ia tahu, jika ia goyah, kegelapan akan menang, dan bukan hanya dirinya yang akan binasa, tetapi juga jiwa-jiwa tak berdosa di Blitar, Banyuwangi, dan seluruh Jawa Timur. Dengan keyakinan penuh, ia melangkah maju, siap menghadapi Surya Petak dalam pertarungan yang akan menentukan nasib mereka semua. Pertarungan ini baru saja dimulai. Gus Ikdam berdiri tegak di hadapan Surya Petak, sosok yang kini lebih menyerupai bayangan kelam daripada manusia. Mata merah dukun santet itu bersinar seperti bara api yang membakar segala harapan. Angin di sekitar mereka berhenti, seolah dunia menahan napas, menunggu benturan antara dua kekuatan yang bertolak belakang, iman melawan kegelapan. Gus Ikdam merasakan darahnya mengalir cepat, tetapi hatinya tetap tenang. Ia tahu ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang jiwa-jiwa yang bergantung pada keberaniannya. Surya Petak melangkah maju, setiap jejaknya membuat tanah di bawahnya retak dan menghitam. "Kau bodoh, Kiai Muda," desisnya dengan suara seperti desiran angin maut. "Aku telah menunggu saat ini selama puluhan tahun. Kau pikir, doa-doamu bisa menandingi kekuatan yang kutarik dari dunia bawah?" Gus Ikdam tidak gentar, ia merapatkan sorbannya, lalu mengangkat tangannya ke langit, melafalkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Cahaya putih keemasan memancar dari tubuhnya, membuat makhluk-makhluk kegelapan di sekitar mereka meringkuk dan melolong kesakitan. Namun Surya Petak hanya tertawa, tawa yang menggema di seluruh lereng Gunung Ijen. Dengan satu gerakan tangannya, kabut pekat di sekeliling mereka berubah menjadi pusaran hitam, menyerbu ke arah Gus Ikdam seperti gelombang tsunami. Gus Ikdam berdiri kokoh, menancapkan tongkat kayu yang telah ia bawa sejak awal perjalanan ke tanah, dan melanjutkan doanya. Benturan antara cahaya dan kegelapan meledak dalam percikan energi yang mengguncang bumi. Pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang liar, dan udara dipenuhi suara gemuruh yang membuat langit seakan-akan runtuh.
Tubuh Gus Ikdam terdorong mundur oleh kekuatan besar itu, namun ia tidak jatuh. Kepalanya berdenyut, dan matanya mulai melihat bayangan-bayangan masa lalu, wajah-wajah korban santet, anak-anak yang tak berdosa, dan keluarga yang hancur. Pemandangan itu membakar semangatnya. Ia bangkit lebih kuat, membaca doa dengan penuh keyakinan. Dari tongkatnya, cahaya semakin kuat, membentuk pelindung di sekelilingnya, mendorong mundur kabut kegelapan yang mencoba merasukinya. Surya Petak mulai terlihat frustrasi. Kau keras kepala, Kiai muda. Ia mengangkat tangannya ke langit, dan dari dalam tanah, makhluk-makhluk besar dengan tubuh seperti raksasa namun tanpa wajah mulai muncul, mengeluarkan suara-suara mengerikan yang bisa membuat hati siapapun ciut. Mereka mengelilingi Gus Ikdam, siap menyerang. Namun sebelum mereka sempat mendekat, Gus Ikdam mengucapkan satu kalimat yang membuat udara di sekitar mereka membeku, dengan izin Allah, aku tidak takut pada kalian. Dengan kekuatan penuh, Gus Ikdam mengayunkan tongkatnya ke tanah, menciptakan gelombang cahaya yang menyapu seluruh makhluk tersebut hingga lenyap menjadi debu. Surya Petak berteriak marah, suaranya memekakkan telinga. Tubuhnya mulai berubah, semakin besar dan lebih menyeramkan, menunjukkan bentuk aslinya sebagai makhluk yang telah sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada kegelapan. Tapi Gus Ikdam tidak mundur. Ia tahu ini adalah saat penentuan. Dalam langkah terakhirnya, Gus Ikdam mendekati Surya Petak, membaca doa dengan suara yang menggetarkan tanah dan langit. Surya Petak mencoba melawan, tetapi cahaya dari doa itu terlalu kuat. Tubuh dukun itu mulai retak, seperti kaca yang dihantam palu. Dengan teriakan terakhir yang menggema di seluruh gunung, Surya Petak meledak menjadi debu hitam, tersapu angin malam. Keheningan turun perlahan, dan kabut yang menyelimuti Gunung Ijen mulai menghilang, digantikan oleh cahaya rembulan yang lembut. Gus Ikdam terjatuh berlutut, tubuhnya lelah namun hatinya damai. Ia tahu pertarungan ini telah berakhir, tapi perang melawan kegelapan tidak pernah benar-benar usai. Dengan sisa tenaga, ia berdoa untuk mereka yang telah menjadi korban, dan memohon perlindungan agar kegelapan tidak kembali menguasai tanah ini. Saat ia berdiri kembali, ia tahu bahwa perjalanan ini telah mengubahnya selamanya. Gus Ikdam tidak hanya melawan dukun santet, tetapi juga mengalahkan ketakutan terdalamnya. Dan di bawah sinar rembulan itu, ia berjalan menuruni gunung, kembali ke Tanah Blitar, membawa harapan baru bagi mereka yang menunggu. Gus Ikdam berjalan menuruni lereng Gunung Ijen dengan tubuh yang lelah, namun hatinya dipenuhi rasa syukur. Pertarungan melawan Surya Petak telah berakhir, dan kegelapan yang mengancam Banyuwangi tampak telah sirna. Udara yang dulu pekat dengan bau anyir kini terasa segar, seolah alam sendiri bersyukur atas kemenangan ini. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang menggelayut di benaknya, perasaan bahwa ini belum sepenuhnya usai. Kadang-kadang, kemenangan pun menyimpan bayang-bayangnya sendiri. Saat Gus Ikdam tiba di perbatasan desa tempat ia sempat bermalam, ia terkejut melihat perubahan yang terjadi. Desa yang dulu tampak seperti kota mati kini hidup kembali, namun dengan cara yang aneh. Warga desa tersenyum padanya, tapi senyum mereka kaku, mata mereka kosong seperti cermin yang tak memantulkan apa-apa. Gus Ikdam merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Sesuatu tidak beres. Ia bertanya kepada seorang lelaki tua yang duduk di depan rumah, namun jawaban yang ia terima justru membuat darahnya berdesir. Kami berterima kasih, Kiai, kata lelaki itu dengan suara serak. Tapi kau tak benar-benar mengalahkannya. Gus Ikdam menatap lelaki itu tajam, mencoba memahami maksudnya. Surya Petak memang hancur, tapi sebagian jiwanya tertinggal di sini, di antara kami. Dia telah menanamkan benih kegelapan di hati-hati yang lemah. Kau mungkin telah memotong batangnya, tapi akarnya masih mencengkeram. Gus Ikdam terdiam. Kata-kata lelaki itu seperti duri yang menancap di pikirannya. Apakah ini semua hanya awal dari kegelapan yang lebih besar? Dengan cepat, Gus Ikdam memutuskan untuk memeriksa keadaan lebih lanjut. Ia memasuki musola tua yang sempat ia temui sebelumnya. Di dalamnya, ia menemukan kitab-kitab kuno yang tidak ia lihat sebelumnya, penuh dengan tulisan-tulisan aneh dan simbol-simbol terlarang. Seolah-olah, meski Surya Petak telah musnah, ilmu hitamnya masih berakar kuat di tempat ini. Gus Ikdam mulai membaca ayat-ayat suci, berharap bisa membersihkan tempat itu, namun suara-suara berbisik mulai terdengar dari sudut-sudut ruangan. Bisikan yang memanggil namanya, seolah-olah roh Surya Petak sendiri masih mengintai dalam kegelapan. Tiba-tiba,
Lampu minyak yang menerangi musola itu padam dengan sendirinya, meninggalkan Gus Ikdam dalam kegelapan total. Suasana di dalam ruangan menjadi dingin seperti es, dan dari balik kegelapan, muncul sosok bayangan yang perlahan-lahan mengambil bentuk. Itu bukan Surya Petak, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih gelap. Kau pikir ini semua tentang satu dukun? Suara itu berbisik, serak dan penuh kebencian. Kegelapan ini sudah ada sebelum dia, dan akan ada lama setelah kau pergi. Gus Ikdam merasakan dadanya sesak, tapi ia tidak boleh gentar. Ia menggenggam tasbihnya erat, melanjutkan doa dengan suara yang semakin lantang. Cahaya kecil mulai muncul dari tasbih yang ia pegang, perlahan-lahan mendorong mundur bayangan tersebut. Namun sebelum bayangan itu sepenuhnya lenyap, ia meninggalkan pesan terakhir yang menggetarkan hati Gus Ikdam. Akar kegelapan telah menyebar, Kiai. Kau akan lelah mencabutnya, karena setiap manusia yang menyimpan dendam, iri, dan kebencian adalah tanah subur bagi kami. Dengan kata-kata itu, bayangan itu menghilang, meninggalkan Gus Ikdam sendirian dalam keheningan yang menakutkan. Gus Ikdam keluar dari musola dengan wajah serius. Kemenangan atas Surya Petak hanyalah satu babak dari pertempuran yang jauh lebih besar. Ia sadar bahwa tugasnya tidak hanya membersihkan satu tempat atau mengalahkan satu dukun, tetapi membimbing manusia untuk menjaga hati mereka dari kegelapan yang selalu mengintai. Dengan langkah mantap, ia kembali melanjutkan perjalanan pulang ke Blitar, membawa beban baru di pundaknya. Pertarungan melawan dukun santet mungkin telah usai, tapi perang melawan kegelapan dalam hati manusia baru saja dimulai. Setelah perjalanan panjang melintasi lereng Gunung Ijen dan desa-desa yang penuh misteri, Gus Ikdam akhirnya tiba kembali di Blitar. Namun, kota yang dulu ia kenal dengan ketenangannya kini tampak berbeda. Meski tak ada tanda-tanda kegelapan seperti di Banyuwangi, udara di sekitar pesantrennya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata menekan jiwa-jiwa di dalamnya. Para santri menyambutnya dengan wajah penuh kelegaan, tapi di balik mata mereka, Gus Ikdam menangkap bayang-bayang kekhawatiran yang tak bisa dijelaskan. Di malam pertama kepulangannya, Gus Ikdam duduk sendirian di dalam masjid pesantren, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia menutup mata, tapi suara bisikan dari Gunung Ijen masih terngiang di telinganya. Kata-kata Surya Petak dan bayangan misterius itu terus menggema, akar kegelapan telah menyebar. Gus Ikdam menyadari, perjuangan melawan kegelapan tidak berhenti di Banyuwangi. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak, sesuatu yang mungkin telah masuk ke dalam lingkaran terdekatnya. Malam itu juga, Gus Ikdam merasakan keganjilan yang nyata. Seekor burung gagak besar tiba-tiba hinggap di atap masjid, mengeluarkan suara serak yang tidak biasa. Burung itu menatap lurus ke arah Gus Ikdam, dan sesaat kemudian, mata burung itu bersinar merah, sama seperti mata makhluk-makhluk yang ia lawan di Gunung Ijen. Gus Ikdam segera melafalkan doa pelindung, namun burung itu tidak terbang menjauh. Sebaliknya, burung itu melompat turun ke tanah, berubah menjadi asap hitam yang merayap masuk ke celah-celah pesantren. Pagi harinya, seorang santri ditemukan tak sadarkan diri di sudut asrama, tubuhnya dingin seperti es. Tatapan matanya kosong, bibirnya berbisik pelan, menyebut nama Surya Petak berulang kali. Kejadian ini membuat gusar seluruh penghuni pesantren. Gus Ikdam segera bertindak, memimpin ruqyah massal untuk membersihkan pesantren dari kemungkinan gangguan gaib. Namun, semakin ia membaca doa, semakin terasa bahwa kekuatan yang mengganggu mereka bukan berasal dari luar, melainkan telah bersarang di hati sebagian orang di sekitarnya. Beberapa santri mulai menunjukkan perubahan perilaku. Mereka menjadi pendiam, sering melamun, dan bermimpi buruk setiap malam. Gus Ikdam menyadari bahwa pesan Surya Petak bukan sekadar ancaman kosong. Benih kegelapan yang ditanam di Banyuwangi telah menyebar lebih jauh, mungkin melalui orang-orang yang tidak sadar bahwa mereka menjadi pembawa. Gus Ikdam mulai mencurigai bahwa perjuangan terbesarnya bukan melawan dukun yang terlihat, melainkan melawan kegelapan yang menyusup diam-diam ke dalam hati orang-orang baik. Di tengah kekacauan ini, Gus Ikdam menerima kabar mengejutkan dari salah satu sahabat lamanya, Kiai Hamid di Kediri. Pesan singkat itu berbunyi, kegelapan menyebar ke sini. Aku butuh bantuanmu segera. Tanpa ragu, Gus Ikdam tahu bahwa pertarungannya belum selesai. Apa yang terjadi di Banyuwangi hanyalah awal dari rencana besar yang belum sepenuhnya ia pahami. Ada kekuatan yang lebih besar daripada Surya Petak, dan ia harus menemukan sumbernya sebelum semuanya terlambat. Dengan hati yang penuh tekad, Gus Ikdam memutuskan untuk meninggalkan pesantrennya sementara,
mempercayakan para santri kepada asisten kepercayaannya. Ia tahu, perjalanan ini akan lebih berbahaya dari sebelumnya, tetapi ia tidak bisa berdiam diri saat kegelapan mulai merambat ke setiap sudut Jawa Timur. Dengan sorban yang dikencangkan dan tasbih di tangan, Gus Ikdam melangkah keluar dari gerbang pesantren, siap menghadapi babak baru dari perang yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Perjalanan menuju Kediri terasa lebih berat daripada yang Gus Ikdam bayangkan. Bukan karena jarak atau medan yang sulit, tetapi karena beban yang ia bawa di dalam hatinya. Setiap kilometer yang ia lalui, bisikan-bisikan dari masa lalu Surya Petak terus menggaung di telinganya, mengingatkannya bahwa musuh kali ini bukan hanya makhluk dari kegelapan, tapi juga manusia yang tergelincir dalam hawa nafsu. Gus Ikdam merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berubah menjadi panggung. Bayangan, tempat cahaya dan gelap terus bertarung. Saat ia tiba di pesantren Kiai Hamid di Kediri, pemandangan yang ia temui jauh lebih mengerikan dari yang ia duga. Pesantren itu yang dulu penuh dengan canda tawa para santri, kini sunyi dan mencekam. Pohon-pohon di sekitar asrama layu, udara terasa dingin, dan suara burung-burung pun lenyap. Gus Ikdam melangkah masuk dengan hati-hati, dan di halaman depan, ia menemukan Kiai Hamid berdiri dengan wajah pucat dan mata cekung. "Kiai Ikdam, kau datang tepat waktu. Mereka sudah ada di dalam," bisiknya, suaranya penuh ketakutan. Gus Ikdam segera diajak masuk ke ruang utama pesantren, di mana para santri duduk dalam lingkaran, wajah mereka kosong dan mata mereka merah menyala. Mereka seperti terperangkap dalam dunia lain, membaca mantra-mantra asing yang terdengar seperti cerminan dari doa-doa terbalik. Gus Ikdam bisa merasakan aura gelap yang menyelimuti ruangan itu, lebih pekat daripada apapun yang ia temui di Banyuwangi. Kiai Hamid menggenggam tangan Gus Ikdam erat, suaranya bergetar. "Aku tak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Semuanya bermula dari seorang tamu misterius yang datang minggu lalu. Setelah itu, mereka berubah." Gus Ikdam menutup matanya, mencoba merasakan sumber kegelapan itu. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di sudut ruangan, menampakkan sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup kain lusuh. "Kau pikir kau bisa menghentikan kami, Kiai?" Suara itu bergema, dingin dan penuh ejekan. "Surya Petak hanyalah permulaan. Kami adalah Watu Geni, kekuatan yang telah tertanam sejak zaman leluhurmu. Kau tidak bisa melawan takdir." Gus Ikdam merasakan dadanya sesak, tetapi ia segera mengangkat tasbihnya dan mulai melafalkan ayat suci dengan suara lantang. Pertarungan spiritual itu dimulai. Santri-santri yang dirasuki mulai berteriak, tubuh mereka melayang-layang di udara, sementara bayangan Watu Geni semakin membesar, mencoba menelan cahaya yang dipancarkan doa Gus Ikdam. Kiai Hamid ikut serta, meski suaranya bergetar, mencoba menopang kekuatan Gus Ikdam. Namun, semakin keras mereka berdoa, semakin kuat pula kegelapan itu melawan. Tiba-tiba, bayangan itu menyusup ke dalam pikiran Gus Ikdam, memperlihatkan gambaran tentang keluarganya yang dalam bahaya, pesantrennya yang terbakar, dan para santri yang menjadi budak kegelapan. Kegelapan itu mencoba menggoyahkan imannya. Namun, Gus Ikdam menutup pikirannya, mengingat kembali semua yang telah ia pelajari. Ia tahu, kekuatan kegelapan hanya bisa bertahan jika ada rasa takut dan kebencian dalam hati manusia. Dengan segenap keyakinan, ia mengucapkan doa penutup, memfokuskan seluruh kekuatan imannya untuk memancarkan cahaya yang membakar segala bentuk kegelapan. Cahaya itu membesar, menembus bayangan Watu Geni, membuat makhluk itu menjerit kesakitan sebelum akhirnya lenyap dalam ledakan cahaya yang memekakkan telinga. Ketika semuanya berakhir, para santri jatuh pingsan satu persatu, dan ruangan itu kembali hening. Kiai Hamid terjatuh berlutut, air matanya mengalir. "Terima kasih, Gus Ikdam, tapi aku rasa ini belum selesai." Gus Ikdam hanya mengangguk, matanya menatap jauh ke depan. Ia tahu, Watu Geni hanyalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kegelapan ini telah berakar dalam, bukan hanya di Banyuwangi atau Kediri, tetapi di seluruh negeri. Pertempuran yang sebenarnya masih menunggu di ujung jalan, dan ia harus bersiap menghadapi kebenaran yang lebih kelam dari apapun yang pernah ia temui. Setelah pertempuran sengit di Kediri, Gus Ikdam tahu bahwa waktu untuk menunda telah habis. Pesan yang disampaikan oleh Watu Geni, bahwa mereka hanyalah permulaan terus terngiang di kepalanya. Kiai Hamid, meski tubuhnya lemah setelah kejadian itu, memberikan peta tua yang diwariskan turun-temurun dari leluhurnya.
Peta itu menunjukkan lokasi sebuah situs kuno di jantung Jawa Timur, tempat asal mula kekuatan gelap yang kini mengancam negeri ini. Gus Ikdam memandangi peta itu dengan mata tajam. Di sanalah akar segala kegelapan bersarang, dan di sanalah pertarungan terakhir akan terjadi. Perjalanan menuju situs itu bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Gus Ikdam merasakan setiap langkahnya semakin berat, seolah-olah bumi sendiri menolak kehadirannya. Di sepanjang jalan, ia menemukan desa-desa yang telah dikosongkan, ladang-ladang yang hangus, dan pohon-pohon yang berdiri kering tanpa kehidupan. Seolah-olah tanah ini telah menyerah pada kegelapan. Namun Gus Ikdam tidak mundur. Ia tahu, jika ia gagal kali ini, bukan hanya Jawa Timur yang akan jatuh, tapi seluruh negeri. Akhirnya, Gus Ikdam tiba di tempat yang ditunjukkan peta, sebuah gua tua di kaki Gunung Kelut, tertutup oleh semak belukar yang tampak seperti tidak pernah disentuh manusia selama berabad-abad. Di depan pintu gua, terdapat simbol-simbol kuno yang memancarkan aura gelap, tanda bahwa tempat ini adalah pusat kekuatan Watu Geni. Saat ia melangkah masuk, udara di dalam gua begitu tebal dengan energi jahat hingga membuat napasnya sesak. Setiap dinding gua dipenuhi dengan ukiran yang menggambarkan ritual kuno, pengorbanan, dan makhluk-makhluk gaib yang tak terbayangkan. Di jantung gua, Gus Ikdam menemukan sebuah altar batu besar, di mana sebuah batu hitam berukuran raksasa berdiri tegak, memancarkan cahaya merah gelap. Di sekeliling altar, sosok-sosok berjubah hitam berdiri membentuk lingkaran, wajah mereka tersembunyi di balik topeng kayu yang menyeramkan. Dari tengah lingkaran, suara yang dalam dan bergema terdengar. "Selamat datang, Gus Ikdam. Kau telah sampai di akhir perjalananmu, tapi ini bukan akhir dari kami. Watu Geni adalah bagian dari dunia ini, sama seperti cahaya yang kau bawa. Tanpa kami, keseimbangan tidak akan pernah ada." Gus Ikdam berdiri tegak, menatap langsung ke arah sumber suara itu. "Keseimbangan bukan berarti membiarkan kegelapan menguasai hati manusia," jawabnya dengan suara lantang. Ia mulai melafalkan doa-doa terkuatnya, tasbih di tangannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Namun, saat cahaya itu mulai memenuhi gua, batu hitam di altar tiba-tiba retak, dan dari dalamnya keluar sosok raksasa yang dipenuhi api dan asap, jauh lebih mengerikan daripada apapun yang pernah Gus Ikdam hadapi. Pertarungan itu berlangsung sengit. Gus Ikdam mengerahkan seluruh kekuatan rohaninya, melafalkan ayat-ayat suci yang mampu mengguncang langit dan bumi. Namun setiap kali cahaya melukai sosok raksasa itu, kegelapan yang keluar dari tubuhnya justru semakin kuat, seolah-olah ia menyerap energi dari rasa takut dan kelelahan Gus Ikdam. Dalam momen-momen kritis itu, Gus Ikdam teringat pesan dari gurunya dahulu, kegelapan tidak bisa dikalahkan hanya dengan cahaya, tetapi dengan hati yang bersih dari rasa dendam dan amarah. Dengan segenap kekuatan iman, Gus Ikdam menghentikan serangan fisiknya dan mulai memusatkan doa untuk memurnikan hatinya sendiri. Ia melepaskan semua rasa takut, kemarahan, dan keputusasaan yang menggerogoti dirinya. Cahaya yang keluar dari dalam dirinya berubah, bukan lagi sekadar cahaya yang membakar, tetapi cahaya yang menyembuhkan. Makhluk raksasa itu menjerit, suaranya menggema hingga keluar gua, sebelum akhirnya meledak menjadi abu yang tersebar oleh angin. Sosok-sosok berjubah hitam runtuh satu persatu, topeng mereka retak, memperlihatkan wajah-wajah manusia yang dulunya terjerat oleh janji palsu kekuatan. Saat matahari terbit di atas Gunung Kelut, Gus Ikdam berdiri di mulut gua, tubuhnya lelah namun hatinya ringan. Ia tahu bahwa pertarungan ini telah berakhir, tetapi tugasnya belum selesai. Dunia ini akan selalu memiliki bayang-bayang, tetapi selama ada orang-orang yang menjaga cahaya dalam hati mereka, kegelapan tidak akan pernah menang sepenuhnya. Dengan langkah mantap, Gus Ikdam kembali ke Blitar, siap untuk membimbing generasi baru yang akan melanjutkan perjuangan menjaga keseimbangan antara cahaya dan gelap. Dan di ufuk timur, cahaya matahari pertama hari itu memancar lebih terang dari biasanya, seolah-olah alam sendiri merayakan kemenangan hati yang bersih atas kegelapan yang abadi.